Pernahkah Anda bertanya mengapa seseorang yang sudah menikah tetap bisa berselingkuh? Apakah karena pasangannya kurang menarik atau karena cinta mereka sudah pudar? Tapi tahukah Anda seringkali perselingkuhan terjadi bukan karena pasangannya kurang baik, tetapi karena ada sesuatu yang hilang di dalam diri seseorang. Ada sesuatu yang ia cari, sesuatu yang ia rasa tidak ia miliki, atau bahkan sesuatu yang ia pikir akan membuat hidupnya lebih baik. Hari ini kita akan membahas mengapa orang berselingkuh, baik dari perspektif psikologi maupun dari sudut pandang iman. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mencegahnya. Ada beberapa alasan mengapa seseorang berselingkuh menurut psikologi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan emosional yang tak terpenuhi. Banyak orang berselingkuh bukan karena mencari orang lain, tetapi karena mereka merasa tidak mendapat sesuatu yang mereka butuhkan di dalam pernikahan. Kebutuhan emosional ini bisa berupa rasa dihargai, didengar, atau bahkan rasa bahwa mereka diinginkan. Penelitian dari Glass and Wright tahun 1992 menunjukkan bahwa perselingkuhan seringkali terjadi karena ketidakpuasan emosional dalam pernikahan, bukan sekedar ketidakpuasan seksual. Individu yang merasa diabaikan atau tidak dihargai lebih rentan mencari pemenuhan emosional di luar pernikahan. Seseorang mungkin merasa pasangannya tidak lagi memperhatikan mereka seperti dulu. Tidak lagi memberi pujian, tidak lagi mendengarkan dengan sepenuh hati, tidak lagi peduli dengan apa yang mereka rasakan. Lalu datanglah seseorang yang membuat mereka merasa berbeda, membuat mereka merasa dihargai dan akhirnya mereka tergoda untuk terlibat lebih jauh. Perlu kita sadari bahwa ketidakpuasan emosional dalam pernikahan bukan alasan yang membenarkan perselingkuhan. Kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi bukan berarti harus mencari pemenuhan di luar. Namun yang sebenarnya dibutuhkan atau dilakukan adalah komunikasi yang lebih terbuka dengan pasangan. Jika ada masalah yang menghalangi atau menyebabkan jarak emosional, maka segera bicarakan dengan terbuka dan dewasa. Bangun hubungan yang lebih sehat dengan pasangan. Jangan menghindar atau malah cari kebutuhan emosional di luar pernikahan. Yang kedua adalah krisis identitas. Tidak sedikit orang yang kehilangan dirinya dalam pernikahan. Dulu sebelum menikah, mereka mungkin merasa bebas, merasa berharga, merasa punya identitas yang jelas. Tapi setelah menikah, mereka merasa hanya menjadi istri atau suami. Mereka merasa tidak lagi dilihat sebagai individu. Penelitian dari Drigotas et al. 1999 menyatakan bahwa individu dengan identitas diri yang lemah atau yang mengalami krisis identitas lebih rentan terlibat dalam perselingkuhan karena mereka mencari validasi diri melalui hubungan di luar pernikahan. Dan ketika ada orang lain yang melihat mereka sebagai seseorang yang menarik, berharga, dan berarti, mereka tergoda untuk mencari kembali identitas mereka di luar pernikahan. Dari sini perlu kita sadari bahwa identitas seseorang tidak seharusnya bergantung pada pasangan atau orang lain. Pernikahan bukan tempat untuk kehilangan diri sendiri, tetapi justru tempat untuk bertumbuh bersama. Jika merasa kehilangan identitas, yang perlu dilakukan bukan mencari validasi di luar, tetapi membangun kembali kepercayaan diri dan menemukan kembali makna diri dalam pernikahan. Yang ketiga adalah kecanduan novelty atau hal baru. Otak manusia cenderung menyukai sesuatu yang baru dan berbeda. Ini disebut dengan novelty effect. Penelitian dari Visser 2006 menunjukkan bahwa dopamin, hormon yang berperan dalam rasa senang dan kepuasan, meningkat ketika seseorang mengalami sesuatu yang baru dan menarik. Inilah sebabnya banyak orang yang merasa euforia ketika memulai hubungan baru termasuk perselingkuhan. Di awal pernikahan semua terasa indah, tapi seiring waktu hubungan menjadi rutinitas mulai kebosanan dan jika seseorang tidak belajar bagaimana menumbuhkan kembali cinta dalam pernikahannya, ia bisa tergoda mencari hal baru di luar. Disinilah banyak orang jatuh. Mereka tidak menyadari bahwa perasaan jatuh cinta lagi dengan seseorang yang baru hanyalah ilusi. Itu hanya karena ada sesuatu yang baru, sesuatu yang belum mereka miliki.
Dalam hal ini perlu kita sadari bahwa kebaruan dalam hubungan bukan harus dicari di luar pernikahan. Justru pasangan suami istri perlu secara sadar menciptakan pengalaman-pengalaman baru bersama, mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah dilakukan, dan memperdalam hubungan mereka. Ketika kebosanan muncul, bukan berarti pernikahan telah berakhir, tetapi itu tanda bahwa hubungan perlu disegarkan kembali, bukan ditinggalkan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk berselingkuh jika seseorang mau belajar dewasa, membangun komunikasi, merawat hubungan, dan mencari solusi dalam pernikahan, bukan di luar. Kesetiaan adalah pilihan, bukan sekedar perasaan. Dalam perspektif iman, kita bisa melihat bahwa perselingkuhan bisa terjadi karena dosa dan keinginan daging. Alkitab sangat jelas mengenai perzinahan. Matius 5 ayat 27-28 berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Perbuatan dosa seringkali dimulai dari pikiran, dari hal-hal kecil, sebuah perasaan tertarik, sebuah percakapan yang terlalu dalam, sebuah pesan yang seharusnya tidak perlu dikirim. Dan jika kita tidak berhati-hati, dosa ini bisa tumbuh menjadi sesuatu yang menghancurkan. Yang kedua adalah kurangnya komitmen sebagai perjanjian di hadapan Tuhan. Pernikahan bukan sekadar janji antara dua orang, tetapi perjanjian di hadapan Tuhan. Ketika seseorang berselingkuh, ia bukan hanya mengkhianati pasangannya, tetapi juga mengkhianati Tuhan yang telah menyatukan mereka. Dan yang lebih menyakitkan, dosa ini tidak hanya melukai pasangan, tetapi juga anak-anak, keluarga, dan diri sendiri. Untuk itu, bagaimana kita mencegah perselingkuhan? Yang pertama adalah bangun komunikasi yang sehat. Ketika Anda merasa ada sesuatu yang kurang dalam hubungan, jangan mencari solusinya di luar. Bicaralah dengan pasangan Anda, terbukalah dan temukanlah solusi bersama. Jika ada masalah yang sulit untuk diselesaikan berdua, mungkin Anda lebih baik mencari profesional di bidangnya seperti psikolog atau konselor. Anda juga perlu menjaga batasan dalam hubungan dengan lawan jenis. Jangan biarkan percakapan yang tidak perlu terjadi. Jangan biarkan hati Anda tertarik pada seseorang yang bukan pasangan Anda. Untuk itu, Anda perlu memberikan batasan dalam hubungan dengan lawan jenis. Selanjutnya adalah perkuat hubungan dengan Tuhan. Semakin dekat hubungan Anda dengan Tuhan, maka semakin kuat juga Anda dalam menghadapi godaan, terutama dengan lawan jenis. Selanjutnya adalah sadari bahwa rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Yang terlihat indah di luar seringkali hanya ilusi. Hubungan jangka panjang membutuhkan usaha, bukan sekedar perasaan sesaat. Selingkuh bukan hanya soal mengkhianati pasangan, ini juga soal mengkhianati diri sendiri dan juga Tuhan. Kita tidak bisa mengendalikan godaan yang datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Jika Anda merasa hubungan pernikahan Anda mulai renggang, jangan menunggu sampai terlambat. Perbaiki, bicaralah, dan berdoalah. Karena pernikahan yang kuat bukanlah pernikahan tanpa masalah, tetapi pernikahan yang memilih untuk tetap bertahan, berjuang, dan bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan. Jika Anda ingin sharing atau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Silakan di-like juga jika memberkati, dan silakan di-subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.